everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English World YouTube channel with me, Mr. Tony. Oke, baik adik-adikku, di kali ini kita akan membahas materi atau soal-soal yang untuk kita persiapkan menghadapi soal ujian nasional ya. Nah, untuk soal yang pertama, yang soal nomor 21, ada kalimat I can't meet John. Blank blank blank, he is absent at class. Aku tidak bertemu John. Blank blank blank, dia absent at class, dia nggak masuk di kelas, absen dia. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa yang diperlukan adalah conjunction. Conjunction apa? Conjunction yang tepat adalah conjunction state of reason. Nah, dalam opsi antara A sampai E yang masuk ke dalam conjunction state of the reasons cuma ada dua ya di sini ya, antara A dan yang E. Kita lihat apa aja sih yang masuk ke dalam conjunction state of reasons. Ini iya, yang termasuk dalam conjunction state of reason yang sering muncul biasanya because atau because of, as atau since, that's why, dan yang lain juga ada ya. Oke. Ya, ini merupakan conjunctions yang sering muncul ya. Nah, tadi kita dalam soal nomor 21 tadi ada because of sama as if. Nah, ada perbedaan penggunaannya. Because of and as di sini artinya kan karena ya. Khusus untuk because of, setelah because of harus berupa noun atau phrase. Tapi kalau as harus berupa kalimat atau clause yang menggunakan verb di dalamnya. Oke. Ya, di sini penjelasan lebih lengkapnya kita lihat di paragraf kedua. Dalam preposisi ini, bentuk because of tidak bisa diikuti bentuk verb setelah kata of. Because of harus diikuti dengan kata benda atau phrase kata benda, seperti itu. Jadi jawabannya untuk kelas untuk nomor 21 yang tepat adalah yang as if, seperti itu. Kita lanjut untuk soal selanjutnya ya. Soal nomor 22 ada kalimat he thinks he can get everything blank 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 being rich. Dia berpikir dia dapat mendapatkan apapun. Titik-titik dia kaya ya, titik-titik kaya, sorry. Nah, dalam kalimat ini kita harus bisa jeli menganalisis kata kunci ya. Kebetulan di sini ada kata kunci. Di sini ada kata kunci things yang artinya berpikir. Oke, penjelasannya jika ada kata things itu berarti dia menjelaskan atau hanya sekedar membayangkan, berimajinasi. Dia berpikir dia dapat mendapatkan apapun. Titik-titik kaya. Nah, ini masuk ke dalam materi subjunctif atau pengandaian. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini. Ya, materi subjunctif ya. Nah, sebuah kalimat akan dikatakan subjunctif ya bila dia memiliki kata-kata berikut. Ada wish, ada if only, ada would rather, as if, dan as though. Nah, kita balik ke soal tadi. Nah, manakah yang menunjukkan subjunctif? Iya, tepat. Yang C ya, as if. As if yang artinya adalah seolah-olah. Jadi kalau dimasukkan ke dalam kalimat, dia pikir dia dapat mendapatkan apapun seolah-olah kaya. Seperti itu. Lanjut untuk soal berikutnya, teks ya. Nah, kebetulan teks ini bercerita tentang rainbow. Kita langsung menuju ke soalnya saja. Mungkin kalian bisa pause sebentar untuk membaca secara lengkap dari awal sampai akhir. Langsung kita soal. What does the text tell us about? Nah, teksnya bercerita tentang apa kepada kita? Kita balik ke soal lagi. Nah, di sini teksnya menceritakan tentang rainbow atau pelangi, yang mana rainbow itu kejadian alam ya. Sebuah fenomena alam atau kejadian alam itu biasanya atau ciri-ciri dari text explanations ya. Text explanations menjelaskan. Nah,
Jika kita sudah mengetahui jenis teksnya, otomatis kita mudah menentukan jawaban nomor 23. Yang tepat adalah yang D, ya. How a rainbow is explained. Ya, bagaimana rainbow pelangi itu dijelaskan, karena dia adalah teks explanation seperti itu. Kemudian soal selanjutnya, rainbow happens because the reflections of water drops or water spray by sunlight. Nah, the idea is taken in paragraph. Nah, kita diminta untuk mencari ide yang mengandung kata-kata atau kalimat di atas tadi ya. Nah, kita ada kata-kata water drops dan water spray, itu kata kuncinya. Kita cari. Oke, bisa kita lihat ya di sini. Ada di paragraf 1 itu ya ada drops, kemudian di paragraf 3 ada drops ya, raindrop sama aja. Kemudian ada kata spray di paragraf ke-4. Berarti yang mengandung ide tersebut adalah paragraf 1, 3, dan 4. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, 1, 3, and 4. Lanjut, kemudian untuk soal nomor 25. Which one of the following statement is not true? Yang manakah statement berikut yang tidak benar? Kita cari jawaban yang salah. Oke, langsung saja ya kita cari jawaban yang salah ya. Di sini jelas-jelas jawaban yang salah adalah yang E. Kita perhatikan di E. There is a natural rainbow without the sunlight. Ada pelangi yang natural, yang alami tanpa sinar matahari. Nah, ini bisa dijawab dengan cara rasional. Ada nggak pelangi yang tanpa bantuan sinar matahari? Nggak ada. Ya. So, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Next, question for number 26. Ya. Rainbow is a natural phenomenon that is so impressive. Nah, impressive. Kita diminta untuk mencari arti yang mendekati kata impressive. Impressive itu berartinya mengesankan atau keren gitu ya. Nah, kita cari di sini manakah makna yang tepat. Kita telaah jawaban yang tidak mungkin dulu. Yang E, disappointed, kecewa, jelas nggak mungkin. D, sophisticated, ahli, nggak mungkin juga. Extraordinary, di luar dari kebiasaan, no, juga enggak. Nah, sekarang antara A dan B. Oh, yang A itu delighted, menggembirakan. Kemudian yang B, satisfying, memuaskan. Nah, di sini kata impressive yang artinya mengesankan atau keren, itu yang lebih mendekati adalah yang A, yang berarti menggembirakan, ya, menyenangkan hati, seperti itu. So, jawaban yang tepat adalah yang A, delighted. Next, soal nomor 27 ya. Ya, di sini ada teks ya, cukup simple, hanya 2 paragraf. Langsung ke pertanyaan. Which of the following titles is suitable for the text above? Yang manakah judul berikut yang sesuai untuk teks di atas? Oke, yang manakah yang sesuai? Kita lihat di sini. Dari paragraf pertama saja kita bisa lihat di baris terakhir ya, kalimat terakhir itu ada kalimat have you ever wondered how snow is made? Ya, snow. Nah, otomatis di sini kita cari jawaban yang menggunakan kata snow. Ya, yaitu antara A dan yang B. Perhatikan di sini. Kemudian di paragraf kedua, snow occurs when water vapors blank blank blank. Nah, kita lihat di sini yang dibahas adalah snow ya. Snow itu terbuat dari apa si salju ini ya? Kita bisa tahu jawabannya adalah yang A. Karena paragraf kedua menjelaskan si salju ini terbuat dari apa, seperti itu. Soal berikut merupakan soal jenis teks rumpang ya, mengisi titik-titik. Oke, langsung saja nomor 28. Kita lihat di sini. Nanti kalian bisa membaca sendiri ya, bisa di-pause untuk kalimat lebih jelasnya. Langsung ke nomor 28 di sini.
It's because of the blank 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 system. Nah, ini adalah proses respirasi ya atau pernafasan. Kita lihat jawaban yang tidak mungkin dulu. Jawaban yang tidak mungkin adalah yang B dan C. B itu excretions ya, pengeluaran. Kemudian yang C itu ada digestion atau pencernaan, jelas tidak mungkin. Nah, sekarang jawaban tinggal A respirate, D respirations, dan E respiratory. Nah, perhatikan menuju ke soal nomor 28, blank 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 system. Nah, blank 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 system. Berarti dia butuh kata sifat, sistem apa ya? Seperti itu. Kalau yang jawaban yang D, itu dia kata benda. Tidak mungkin menemani sistem kata benda juga. Kemudian yang A, itu juga tidak mungkin. Nah, di dalam kamus tidak ada kata respirate, yang ada respire, yang maknanya bernafas, kata kerja. Dan jawaban yang tepat, yang berarti kata sifat adalah yang I, respiratory. Ya, jadi respiratory system, seperti itu. Next, untuk soal nomor 29 ya. The following explanation is written to help you understand the process blank blank blank. Oke. Penjelasan berikut ditulis untuk membantu kamu memahami proses secara apa gitu ya. Kita lihat jawabannya ya. A. Clearly, secara jelas. Well, secara baik. C. Secara sempurna. D. Slowly, secara perlahan. Correctly, secara benar. Yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah yang A ya, clearly, secara jelas. Lanjut langsung 30. Kita lihat soal nomor 30. From the lungs, the oxygen blank 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 through blood vessels. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah goes, menuju, runs, berlari, C, move, berpindah, migrate, berpindah juga, change, merubah. Oke, kalau kita masukkan satu persatu, jawaban yang sesuai adalah yang A, goes ya. Seperti ini kalau masukkan. From the lungs, the oxygen goes through blood vessels. Seperti itu. Next, nomor 31. Through blood vessel to the blank blank which then pumps. Nah, kata kuncinya ada di kata pumps, yaitu memompa. Kita lihat jawabannya 31. Oh maaf, 31 ya. Oke, yang bisa memompa dari heart, lungs, liver, kidney, and stomach. Yang mana jawaban yang tepat? Iya, yang A, hearts ya, jantung. Yang memompa adalah jantung. 31 jawabannya tepat adalah yang A. Lanjut soal 32, kita lihat soalnya dulu. Di kalimat paragraf terakhir ya. The second phase of respirations blank 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 when the carbon dioxide. Nah, di sini kita lihat prosesnya belum selesai, berarti masih berproses, berarti belum akhir ya, masih berlanjut. So, jawabannya tepat untuk nomor 32 adalah yang I, continuous, karena dia masih berproses, berlanjut. Kemudian yang terakhir, then it pumps the carbon dioxide laden blood to the lungs, blank blank blank, the lungs. Oke, darahnya menuju ke paru-paru. Kita lihat di sini, kalau menuju berarti dia masuk ke dalam paru-paru, berarti darahnya udah masuk ke dalam, gitu ya. Soal nomor 33 itu merupakan preposisi, ya. Yang tepat untuk menjawab soal ini adalah yang A, in, ya. Ya, in the lungs, karena di dalam paru-paru. Next. Lanjut ke soal nomor 34 ya. Ini masuk ke teks lagi ya, tentang digestive ya. Tentang pencernaan seperti itu. Nah, langsung saja kita menuju ke soal 34. The communicative purpose of the text is, ya, tujuannya apa? Komunikatif tujuannya apa gitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat langsung di paragraf pertama, the first digestive process. Ya,
Dari paragraf 1, 2, 3 ini semua menunjukkan proses ya. Dan kebetulan di sini jawaban untuk nomor 34 yang tepat adalah yang D ya. How the process of digestion system happens. Ya, yang mana bagaimana proses pencernaan atau proses sistem pencernaan itu terjadi. Untuk soal nomor 35, what makes the food easy to be swallowed? Apa yang membuat makanan itu dengan mudah bisa ditelan? Oke, jawabannya berada di paragraf ke-1 ya, di baris kedua ya ini ya, kita bisa lihat saliva contains digestive juice which moistens the food so it can be swallowed easily. Nah, jawaban yang tepat apa di sini? Ya, tepat saliva yang B. Next, soal nomor 36. These are some absorbed by the villi. Nah, di sini kita diminta untuk mencari this itu refers to merujuk ke siapa gitu ya. Oke, kita balik ke soal tadi. Kita cari this. Ya, kata this di sini di paragraf ketiga pastinya merujuk ke kata-kata sebelumnya ya. Kita bisa tahu di sini ya, in a few hours the food changes into acids. Nah, this di sini merupakan kata ganti dari acids. Di sini acids menggunakan tambahan s yang maknanya plural atau jamak, maka sesuai dengan this yang pakainya huruf e, yang ini yang pakainya huruf e, maka yang berarti jamak. Oke, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B, the acids. Ya, untuk kali ini tentang lagu ya, kalian bisa cari di Google ya. Ini lagu milik dari George Benson yang berjudul Nothing Gonna Change My Love for You. Oke, kita menuju ke nomor 37 ya. The song's lyrics tell us mainly about, lirik dari lagu tersebut menceritakan kita tentang apa gitu ya. Yuk kita mungkin bisa lihat ke lagunya lagi. Oke, kalian bisa lihat ya. If I had to live my life without you near me. Jika aku harus jalani hidup tanpamu di sisiku. The days would all be empty. Hari-hariku kan terasa hampa. The nights would seem so long. Malam-malamku pun kan terasa membosankan. With you, I see forever oh so clearly. Bersamamu, kulihat keabadian oh begitu jelasnya. I might have been in love before. Mungkin saja aku pernah jatuh cinta sebelumnya. But it never felt this strong. Namun tak pernah merasa sekuat ini. Our dreams are young. And we both know, impian kita baru saja terbentuk dan kita berdua sama-sama tahu, they'll take us where we want to go. Impian itu kan membawa kita kemanapun kita ingin melangkah ya, dan seterusnya ya. Dari lirik ini tadi sudah dijelaskan tentang seseorang yang benar-benar mencintai pasangannya seperti itu ya. Kita lihat opsi jawabannya antara A, B, C, D, E. Yang tepat jawabannya adalah yang A. Seriousness of love, keseriusan dalam bercinta, keseriusan cintanya dia ya. Kalau jawabannya B, uncertainty ya, jelas nggak mungkin ya, tidak tertentu ya, tidak yakin. Doubt, ragu, force, memaksa, weakness, sebuah kelemahan. Next, soal 38. If I had to live my life without you near me, the days will all be empty. The sentence means that, ya maksud dari kalimat tersebut adalah, oke kita lihat di sini. Untuk opsi yang A, it is meaningless for me to live without you. Ya, tiada artinya bagiku menjalani hidup tanpamu. Kemudian yang B, it's meaningful for me to live without you.
sangat berarti bagiku hidup tanpamu. Nah, ini salah ya. Kemudian yang C, it is a value, ada nilai ya, ada nilai hidup tanpamu. Ini salah. It's valuable, bernilai juga salah. Kemudian yang E, maaf yang E juga kepotong ini ya. I can live without you. Nah, aku bisa menjalani ya tanpa kamu. Nah, di sini antara B, C, D, E ini ngaco semua ya. Jawaban yang tepat adalah yang A, yang menunjukkan sebuah keseriusan ya. Tiada artinya bagiku menjalani hidup tanpamu, seperti itu. Next, 39. Hold me now. Hold. Ya, the underlined word has the close meaning to. Nah, kita cari arti yang mendekati ya. Hold. Kalau kita cari di kamus itu artinya memegang. Ya, hold me now. Hold me. Memegang me, aku ya, diriku. Gak mungkin tubuh itu dipegang pakai tangan. Ya, pasti maksudnya adalah dipeluk. Nah, di sini yang artinya dipeluk adalah yang E, hug. Nah, yang tepat jawabannya adalah E. Lanjut yang nomor 40. What lesson can be taken from the song lyrics? Oke, nomor 40. Ya, pelajaran apa yang bisa diambil dari lirik lagu tersebut? Oke, kita tadi sudah tahu ya, intinya tentang keseriusan, ya, keseriusan. Nah, di sini yang menunjukkan keseriusan, yang menunjukkan keharusan, hanya ada dua opsi, yaitu antara B dan D, yang maknanya harus. Oke, yang B, one must have a conviction. Seseorang harus memiliki sebuah keyakinan. Kemudian yang D sama, seseorang harus memiliki sebuah keyakinan. Tapi jawabannya yang mana yang tepat ya? Oke, penjelasannya seperti ini, kita lihat. Oke, kali ini kita akan mencari perbedaan antara must dan sama have to. Kalau must itu sebuah keharusan yang mewajibkan pada dirinya sendiri. Ya, contohnya, you must study hard for preparing final exam. Kamu harus belajar keras untuk mempersiapkan ujian akhir. Jadi yang memiliki keharusan adalah dirimu sendiri, nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Tetapi kalau kamu menggunakan have to yang maknanya sama-sama harus, itu ada sangkut pautnya dengan orang lain. Misalkan contoh, I have to come at 8 a.m. or my boss will fire me. Aku harus datang pada pukul 8 atau kalau tidak bos akan marah kepadaku, seperti itu. Kita lihat ke soal lagi. Ya, soal nomor 40 tadi ya, dalam lyrics yaitu tidak ada sangkut paut dengan orang lain, hanya berhubungan dengan si penyanyinya sendiri. Jadi yang tepat untuk nomor 40 adalah yang B. One must have a convictions. Ya, sekarang kita menuju ke soal essay ya. Untuk soal essay kali ini, combine the pairs by using so, that. Nah, kalian harus tahu ya, so ini berarti sangat, that ini berarti sehingga. Nah, ada dua kalimat di sini ya. Kalian diminta untuk menggabungkan menjadi satu kalimat. Ya, kita lihat penjelasannya seperti ini. Oke, untuk rumus so, that, itu syaratnya adalah dia mengapit adjektif. Ya, yang diapit adalah adjektif. Dalam soal tadi, kalimat yang pertama, the tourism's object is wonderful. Yang B, I visited many times. Nah, dalam kedua kalimat ini yang mengandung adjektif adalah wonderful. Maka kalau digabung menjadi the tourism's object is so wonderful that I visited many times. Ya. Objek tourism ini ya, objek wisatanya sangat menarik sehingga aku mengunjunginya berkali-kali, seperti itu. Lanjut, untuk soal 42 hampir sama dengan soal 41 tadi, cuma bedanya di sini kita menggunakan such. Nah, such that. Dalam kalimatnya ya, kita bisa lihat ya, di sini. It was a fine holiday. Yang B, the tourist object is full of visitors. Kita lihat penjelasannya di sini. Oke, untuk rumus such dan that, syaratnya dia harus mengapit adjektif dan noun, berarti mengandung adjektif dan noun. Oke, kita lihat di sini. Kalimat pertama dan kedua kalau kita gabung langsung saja. Yang mengandung adjektif dan noun adalah
a fine holiday. Holiday sebagai noun dan a fine itu sebagai adjective. Kalau digabung, it was such a fine holiday that the tourist object is full of visitor. Ya, seperti itu. Lanjut. Oke, next. Soal 43 dan 44 tipenya sama, yaitu dirubah menuju kalimat pasif. Ya, kita bahas satu-satu sebagai berikut. Oke, soal yang 43 itu merupakan passive voice jenis tipe simple presence. Kita bisa tahu dari mana kalau itu dia simple presence? Ya, kita bisa tahu dengan adanya kata keterangan waktu every day, ya, setiap hari. Nah, rumusnya bisa dilihat ya, ada subject plus to be plus verb 3 and by plus object. To be di sini ada 3 yang untuk simple presence ya. Kita lihat di bagian bawah ya, to be-nya ada is, am, dan are. Oke, tadi kalimat aktifnya sebegini. People send the message via WA every day. Ya, orang-orang mengirimkan pesan melalui WA setiap hari. Seperti biasa, passive voice itu dirubah ya dari subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Jadi kalau dibalik, the message sebagai subjek are. Nah, di sini pakainya are. Kenapa? Karena message. Ya, pesannya banyak. Send, dikirim. Verb 3 dari send ya. Send menjadi sent. Verb 3-nya. By people via WA every day. Seperti itu. Next, untuk soal 44, passive voice juga ya tadi, cuma bedanya di sini dia masuk ke dalam jenis present perfect tense. Rumusnya sebagai berikut ya, udah kelihatan. Subject have atau has, kemudian been, verb 3, by, kemudian object. Tadi kalimat aktifnya, the man have delivered the package. Nah, seseorang ya, laki-laki ya, telah mengirimkan package ya, paketnya. Kalau dibalik, the package has been. Ya, kita pakai has. Kenapa? Karena paketnya cuma satu, jadi pakai has. Kalau lebih dari satu, pakainya have. Seperti itu ya. Oke, has been. Nah, tadi rumusnya been ya. Delivered tetap, karena delivered itu verb 3-nya juga delivered by the man. Seperti itu. Oke, untuk terakhir saatnya ya, kita sampai di terakhir ya. 45 ini disuruh memasukkan conjunction to state reasons ya, konjungsi ya, kata hubung yang menunjukkan alasan. Tadi saya sudah menyebutkan ya, ada conjunction tadi ada beberapa. Nah, kebetulan di sini conjunctionnya kita masuk ke kalimat I come here blank 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 blank, blank you. Nah, cuma ada kata you. Berarti di sini rumusnya adalah yang seperti ini. Nah, kalau menggunakan tadi ya, I come here blank blank you. Jelas, cuma ada you. Ada satu kata, bukan kalimat ya. Berarti dia harus menggunakan because of. Yang maknanya, aku datang ke sini karena kamu. Oke, selesai sudah penjelasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil ilmu yang bermanfaat. Semoga nanti bisa mengerjakan soal ujian yang akan kalian hadapi dengan baik. Cukup sekian untuk hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.